ciri-ciri kepada orang yang mau meninggal menurut ajaran kita. Jadi kita ulangi ini supaya kita siapa tahu mendapatkan tanda-tanda tersebut ya berhati-hati. Ada tanda 100 hari menjelang kematian. Mulai 100 hari jika menjelang kematian itu diberi tanda. Secara umum kalau 100 hari itu biasanya akan dirasakan pada waktu asar atau sesudah asar. Makanya kita dimaksudkan muring minta asar itu. Siapa tahu diberi tanda kita akan merasa. Sehabis asar atau pada waktu asar, orang tersebut akan merasakan suhu tubuh berubah menjadi dingin. Perasaan kita itu menjadi dingin. Hanya dalam satu riwayat ada denyutan yang terasa di seluruh tubuh sehingga merasakan tubuh menjadi dingin, menggigil dari ujung kaki sampai ujung rambut. Habis asar, kedinginan, hujan kada, berkipas angin kada, tapi terasa dingin lalu menggigil dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nah, kata para ulama, bagi orang yang beriman yang menyadari hal ini, dia akan langsung memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak beriman ini hanya akan dianggap sebagai angin lalu dan semakin terlena dengan kehidupan dunia. Paling kadang umum salah makan kalau ini. Kalau diberi ciri lagi 40 hari menjelang kematian, itu biasanya sama muncul pada saat asar. Jadi pada waktu asar atau setelah waktu asar. Pada waktu itu bagian pusat di pusat berdenyut. Sehingga itu menandakan berdenyutnya pusat ini di bagian pusat yang berdenyut sampai terasa ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki itu terasa berdenyutnya di pusat. Habis asar nggak ada kuasa dulu hatinya sakit, biasa sakit dulu hati pada di pusat berdenyut. Itu pertanda bahwa daun yang bertuliskan nama kita itu di aras, di lauhil mahfuz gugur yang letaknya di samping arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan pohon sidrah, itu pohon sidrah namanya. Kalau ujar para ulama pohon cendana yang tumbuh di samping arasnya Allah di lauhil mahfuz yang dahannya itu minal masyriq ilal maghrib, dari timur ke barat, yang daunnya bertuliskan seluruh nama makhluk hidup yang ada di muka bumi. Jadi kalau kita diberi tanda dengan suhu tubuh yang dingin dari 100 hari, itu berarti daun yang bertuliskan arah kita itu sudah menguning. Lalu apabila berdenyut tadi di bagian pusat terasa ke seluruh tubuh setelah waktu asar atau pada waktu asar, itu bertanda daun yang bertuliskan nama kita yang sudah kuning tadi sudah gugur. Tidak jarang menampakkan jati diri
fisiknya di depan orang yang akan dicabut nyawanya. Sehingga beberapa orang yang menyadari kehadirannya pasti akan terkejut, tetapi sebagian lainnya itu tidak mengetahui pertanda tersebut. 40 hari. Lalu ciri 7 hari menjelang kematian diberi tanda lagi tidak. Seseorang mendekati 7 hari kematiannya biasanya diuji dengan sakit. Umumnya orang sakit biasanya pada merasa atau pada berselera untuk makan, itu umumnya orang garing. Tapi ini kita garing, tapi handap untuk makan terus. Nah ini beda. Sidin garing, cabai, entah olahan ini, entah olahan itu, tukarakan ini, tukarakan itu. Tapi dasar memakan. Cuma garing orangnya. Justru berselera dengan makan. Di 3 hari menjelang kematian diberi lagi tanda berupa denyutan di bagian tengah dahi. Di dahi diperdenyut sampai ke seluruh tubuh. Nah, setelah denyutan di dahi itu, dan itu biasanya juga di waktu asar, biasanya bola matanya, artinya hilangnya mata kita itu sudah tidak bersinar seperti biasanya lagi, mulai redup, mulai kabur. Dan kalau orangnya itu sakit atau orangnya garing, itu telinganya akan terlihat layu. Ini kalau baru terturun telinga. Kita ditarik kalau ini kayak berulang, tapi ini kayak kubur telinga. Sampai artinya bagian ujung telinga sampai bisa masuk ke dalam lingkung. Setelahnya itu telapak kaki Sidin sudah mulai sulit untuk digerakkan. Nah, menjelang 1 hari menjelang kematian itu masih diberi tanda. Saking sayangnya Allah bila mengerti, masih betul. Ini muncul juga di waktu asar sehari sebelum kematian. Orang itu mengalami biasanya merasa denyutan di bagian belakang kepala, bertanda bahwa ia tidak akan dapat menemui asar di besok hari. Jadi habis asar diberi tanda. Itu pertanda kita akan menamai waktu asar, entah nanti maghrib, entah nanti isya, entah nanti subuh, zuhur, tapi sebelum asar. Itu yang diberikan Allah. Bisa dulu begitu, nyot tanda langsung pada saat itu dia ada menemui lagi asar di waktu besok. Kita sakit gitu, mulailah baca surah Al-Ikhlas minimal sekali di waktu sakit. Kita merasa sakit, baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau sakit kita itu harus membawa kepada kematian, maka insya Allah kita mati husnul khotimah.
Di awal sakit banyak baca surah Al-Ikhlas. Banyak surah Al-Ikhlas. Karena awal sekali, 2 kali, awal 2 kali, 10 kali. Karena banyak itu dibanyaki. Banyak surah. Bila sembuh, esok hari ternyata sembuh kita batal. Kayaknya dapat garing